Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library Content Creating 101 Episode 2, Reset. Pertama-tama, aku mau jabarin kenapa sih harus riset, kenapa riset sepenting itu. Ya, aku tahu aku juga sering banget males riset, tapi akhir-akhir ini aku coba lebih mendisiplinkan diri, ayo riset dulu gitu. Karena riset ini adalah bagian penting yang jadi awal mula kamu menciptakan sesuatu gitu. Kalau kamu mau sukses, ya risetnya harus bagus dulu dong. Riset ini bisa kamu terapin di platform apa aja, terlepas dari YouTube dan Instagram, tapi aku akan lebih bahas ke dua platform ini gitu. Riset ini penting banget karena seringkali kita lupa gitu detail-detail dari konten yang mau kita buat. Dengan riset, kita jadi bisa lebih detail dalam membuat suatu konten, dan juga pesan yang kita sampaikan dan penyebaran konten kita itu akan lebih mantep. Misalnya, aku mau bahas mulai dari YouTube. Gimana cara aku riset YouTube? Yang pertama-tama aku akan searching keywordnya dulu gitu. Kayak yang udah aku bilang di video kemarin tentang Know Your Platform, keyword itu segitu pentingnya karena YouTube adalah sebuah mesin pencarian. Jadi misal aku mau buat review buku ini, 20,000 Leagues Under the Sea, aku akan cari keyword apa yang kira-kira cocok buat jadi judul, buat jadi dimasukin dalam description box, dan dalam hashtag gitu. Dan mungkin aku jadi lebih ke gambar nih, aku mau nyasar keyword yang mana gitu. Apakah aku mau review bukunya, apakah aku mau bahas karakter-karakter yang lebih detail, atau apa gitu kan. Banyak kan yang bisa dibahas dalam suatu buku gitu. Makanya biar kita juga tepat sasaran, yang mau nonton juga enak, dapet apa yang dicarinya, kita harus pakai keyword yang sesuai. Memang sih kadang-kadang kita harus pinter-pinter buat judul yang menarik perhatian orang gitu ya. Tapi kalau judulnya di luar keyword kita, sama-sama aja percuma gitu. Karena mungkin video kamu akan lebih sedikit yang nonton gitu, akan lebih sedikit orang yang bener-bener mau nonton sampai habis. Misal kalau aku mau bikin video review buku ini, tapi yang aku cantumin di judul, buku klasik ini seru banget, itu orang bakal bertanya-tanya, ini buku apa gitu. Aku sama sekali nggak memasukkan di judul tentang si 20,000 Leagues Under the Sea gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada orang yang nyari review 20 Leagues Under the Sea, video aku mungkin akan berada di urutan yang agak bawah. Misalnya kalau aku mau nyasar keyword review 20,000 Leagues Under the Sea, jadi isi video aku juga harus itu. Nah, aku riset banyak-banyak biasanya keywordnya dengan mengetikkan si keyword itu di kolom pencarian YouTube atau kolom search. Nah, aku kumpulin sebanyak-banyaknya, lalu keyword itu aku simpen buat dimasukin di description box dan di hashtag dan di judul. Jadi biasanya sebelum aku buat satu video, aku punya satu file di Excel yang aku masukin di situ kontennya tentang apa, kapan harus syuting, kapan harus edit, kapan tayang, judul videonya mau apa, hashtag yang digunakan apa aja, dan sebagainya. Pokoknya buat selengkap-lengkapnya tentang satu konten itu, biar kamu udah mantep dulu nih ini satu konten ini gitu. Jadi aku mau buat ini aja, seri ini aku buat beberapa halaman risetnya gitu. Nah, kalau kebiasaan aku, cara yang paling enak buat aku riset itu adalah dengan membreakdown semua materinya, biar nggak ada satupun yang terlewat gitu. Aku biasanya bikin mind map gitu. Dengan mind map ini aku kayak memindahkan isi pikiran aku ke dalam kertas, jadi lebih jelas aja apa yang mau aku buat. Nah, coba kamu juga buat mind map. Waktu aku buat tentang Content Creating 101 ini, aku cuma mulai dengan Content Creating 101. Aku jabarin satu-satu, misal riset, oh nanti bahas tentang riset. Nah, riset ini apalagi yang dibahas, tentang ini, jadi kan lebih menjabar gitu ya, lebih banyak yang bisa dibahas. Kalau ada kolaborasi juga, tentukan kapan kamu mau shoot collabnya, janjian sama orangnya kira-kira sebulan atau 3 minggu sebelumnya. Kenapa harus jauh-jauh hari? Supaya kalau ada troubleshoot atau kalau ada masalah, itu bisa ditangani secepat mungkin, masih ada waktu gitu. Apalagi buat editing, buat masukin subtitle, itu butuh waktu yang nggak sebentar, makanya harus dari jauh-jauh hari. Nah, kalau kamu nggak ada ide nih mau buat konten apa ya gitu, kamu bisa cari-cari di channel orang lain yang satu topik sama kamu. Misal kalau aku akan jelajahi channel booktuber lain gitu, buat lihat mereka buat konten apa nih gitu. Bukannya ditiru ya, tapi diambil idenya gitu, kira-kira oh ini asik juga gitu. Nanti bisa aku modif lagi, atau misalnya book tag gitu, aku buat book tag dari inspirasinya booktuber lain dan sebagainya. Jadi sering-seringin nonton video yang satu klub sama kamu gitu, biar kamu bisa dapat banyak ide. Selain Excel, ada aplikasi juga namanya Trello. Trello ini bagus banget buat content planning. Nah, kamu bisa coba pakai Trello
dieksplor aja sendiri, biasanya bisa kok karena cara penggunaannya gampang juga. Nah, kalau di Instagram ini biasanya aku lebih random sih ya, tapi biasanya aku bahas buku-buku yang mau aku baca. Dan dulu itu aku beneran planning kayak YouTube juga. Aku bikin file Excel, tanggal kapan tayangnya, kapan fotonya, kapan editnya, captionnya apa, bahas apa. Pokoknya semua hal di situ dijabarin biar nanti kalau aku posting, aku enak postingnya. Gampang gitu, caption udah ada, tinggal kopas. Hashtag udah ada, tinggal kopas. Kayak gitu loh. Jadi riset yang baik itu akan bikin kamu gak repot dalam perjalanan ke depannya. Nah, di Instagram juga kan ada fitur poll tuh. Kamu bisa manfaatin poll itu. Aku sering banget manfaatin fitur ini buat minta saran dan nentuin konten selanjutnya. Jadi misalnya nih ya, waktu aku mau buat konten ini aja, kalian kalau inget gitu, aku pernah polling kalian pingin nonton di hari apa nih, Senin atau Minggu, kayak gitu. Jadi kita bisa lihat mayoritas orang ini pingin kita buat konten yang kayak gimana, terus kita jadikan itu sebagai masukan ya, nggak harus kita buat juga. Kalau kita emang mau ya buatlah gitu, karena saran dan kritik ini penting gitu. Hal yang nggak kalah penting sebelum memulai suatu kanal YouTube atau Instagram juga adalah personal branding. Personal branding ini adalah gimana kesan kamu mau terlihat di mata publik. Misalnya kalau aku, personal branding aku adalah seorang reviewer buku. Kalau personal branding YouTube aku, dia lebih ceria gitu. Bukannya lebih elegan-elegan, tapi lebih ceria, lebih apa ya lebih colorful gitu dibandingkan channel-channel lainnya. Mungkin pasti ada perbedaannya lah, kamu lihat sendiri. Kalau personal branding aku di Instagram, aku lebih pingin jadi seorang reviewer buku dan pingin kasih konten-konten yang bermanfaat buat kamu, misalnya kayak gitu ya. Terus tentukan juga kalau di Instagram tema feed kamu ini mau apa gitu. Kalau kamu memang mau rapi buatnya, mau lebih vintage kah, mau putih kayak aku, mau kekuningan, mau pink-pink gimana kayak Kahana Book Review dan sebagainya. Nanti kamu cari filter yang sesuai, mau pakai app editing apa, style foto kamu kayak gimana. Kalau mau buat set dulu kayak gitu. Ini aku sebelum bikin content creating 101 ini, aku buat dulu set di belakang aku ini. Buat set itu sebenarnya nggak perlu mahal. Aku cuman desain ini semua, aku print di kertas A4. Kalau ada yang mau jadiin A3 itu 2 kali A4 ya. Jadi tinggal dibagi 2 aja gitu. Gak perlu mahal, ini cuma modal printer dan kertas gitu dan desain. Nah, kalau kamu udah tahu personal brandingnya apa, mau fit yang kayak gimana, kontennya apa aja, nah tinggal kamu eksekusi. Makanya nih, kalau kamu udah riset baik-baik, itu kamu jadi enak banget. Kamu udah tahu mau bikin apa, waktu kamu duduk di depan kamera gini, atau kamu mau foto, kamu gak akan bingung lagi, kamu mau bikin konten apa. Atau kalau foto nih ya, aku biasanya suka riset dulu dari Pinterest atau dari akun-akun Instagramer lain tentang komposisi foto yang aku mau gitu. Karena kadang kalau udah di lapangan tuh susah gitu nentuin komposisi foto. Makanya aku lihat-lihat dulu, oh ini komposisinya bagus, aku cobain. Terus misal ada props yang pingin aku pakai, kayak yang waktu kemarin aku post itu ada teh yang di atasnya ada jeruk lemon. Itu jeruk lemonnya ternyata nggak bisa ngambang sendiri dan harus ditahan pakai busa. Nyiapin props itu lumayan makan waktu, makanya planning sebaik mungkin mau pakai props apa, style foto kayak gimana, komposisinya kalau emang perlu kayak gimana, dan sebagainya. Jadi waktu di lapangan kamu udah tahu harus foto kayak gimana. Juga kalau foto ini, karena aku outdoor, aku suka ada kendala hujan, makanya kamu harus planning foto dari jauh-jauh hari. Siapa tahu kamu plan besok mau foto, tahu-taunya hujan, jadinya nggak bisa gitu, kayak aku. Tapi kalau indoor itu lebih sedikit sih kendalanya, cuman memang tetap harus di planning. Pokoknya inti yang harus di-noted dari research adalah jangan pernah terburu-buru, karena riset yang baik akan menghasilkan hasil konten yang baik. Jadi memang waktu kita buat suatu konten, mungkin kita akan sangat-sangat excited sampai besok bisa buat dan jadi. Tapi tolong jangan seburu-buru itu, pikirkan lagi. Coba rekap ulang lagi, karena waktu kita excited mungkin ada hal yang terlupakan sama kita. Biarin dulu berapa hari, siapa tahu ada ide baru yang muncul yang lebih baik lagi gitu. Jadi jangan pernah terburu-buru dalam buat suatu konten. Nah, next time kita akan bahas hal-hal yang lebih teknis gitu. Ada video editing, foto editing, atau gimana cara taking video buat set dan sebagainya. Jadi tungguin konten-konten dari Content Creating 101 yang selanjutnya. Okay, thank you for studying with me. Thank you for watching this video. Happy reading and bye-bye.